Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Aulia Utami Putri, SIP, MIP, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Ekonomi, serta teman-teman semua yang kami sayangi. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmatnya, kami dapat berkumpul dalam Zoom meeting siang hari ini. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Joshua Triputra, selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada siang hari ini. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Prospek Pertumbuhan Ekonomi di Kota Banjarmasin dan Kota Samarinda. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Boleh next operator. Oke, yang pertama ada Roni Pratama, lalu ada Fazrila Derisma Talia Putri, yang ketiga ada Tengku Safriansyah, yang keempat ada saya sendiri, yang kelima ada Natasha Adelia. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai diskusi siang hari ini. Kepada kelompok 9, saya persilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Di sini saya akan menjelaskan pengertian Kota Banjarmasin dan Kota Samarinda. Apa itu Kota Banjarmasin? Kota terbesar dan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan di Indonesia. Kota ini terkenal dengan pariwisata, pertambangan batu bara, dan perdagangan hasil pertanian seperti karet, kelapa sawit, dan beras. Kota Samarinda, ibu kota Provinsi Kalimantan Timur di Indonesia, dan merupakan pusat ekonomi, bisnis, perdagangan, dan jasa di wilayah tersebut. Perekonomian Samarinda didukung oleh beberapa sektor utama, termasuk pertanian, perkebunan, pertambangan, dan pariwisata. Kondisi perekonomian Kota Banjarmasin. Beberapa tahun terakhir, ekonomi Kota Banjarmasin telah tumbuh pesat. Namun, Banjarmasin terkena dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi dan meningkatnya tingkat pengangguran. Pemerintah dan sektor swasta di Banjarmasin telah melakukan upaya untuk memulihkan perekonomian melalui berbagai program, stimulus, dan bantuan keuangan bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Pemerintah Kota Banjarmasin juga terus berupaya untuk meningkatkan infrastruktur dan investasi di kota tersebut untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Peningkatan infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, dan transportasi publik. Peningkatan infrastruktur ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan memperkuat iklim investasi di kota tersebut. Menurut data dari Badan Pusat Statistik BPS, pada tahun 2019, PDRB Kota Banjarmasin mencapai sebesar 80,9 triliun yang menempatkannya sebagai kota dengan PDRB tertinggi kedua di Kalimantan Selatan setelah Kota Balikpapan. Selain itu, tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Banjarmasin pada tahun 2019 mencapai 6,21% yang menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan positif. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparan materinya, Saudara Roni Pratama. Lalu selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Fazrilas. Kepada Saudari Fazrilas, saya persilakan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai faktor penggerak perekonomian Kota Banjarmasin. Perkembangan perekonomian Kota Banjarmasin dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut terdiri dari dua sisi, yaitu sisi penawaran, yaitu pertanian, pertambangan, industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran, dan yang satunya lagi adalah sisi permintaan, yaitu konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi, pembentukan modal tetap bruto atau PMTB, ekspor dan impor. Selanjutnya ada permasalahan perekonomian Kota Banjarmasin. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan sebesar 3,51% year on year pada triwulan 1 dan 5,81% pada triwulan 2, sedangkan untuk tingkat nasional masing-masing sebesar 5,01% dan 5,44%. Kinerja 2 triwulan 2022 ini lebih baik dibandingkan periode yang sama 2021. Optimisme terhadap pemulihan ekonomi 2022 diuji oleh guncangan kenaikan harga komoditas. Inflasi kalender Kota Banjarmasin dari Januari hingga Juni 2022 telah mencapai 3,95%. Naiknya harga makanan pokok mendorong inflasi kalender komoditi makanan menjadi 6,02% per Juni.
Inflasi yang tinggi dan tidak terkendali, khususnya pada kelompok pangan, energi, dan transportasi dapat menghambat laju pemulihan ekonomi Kota Banjarmasin. Hal ini bisa terjadi ketika inflasi memburuk, akan sulit meningkatkan daya beli masyarakat. Pada tahun 2021, sekitar 63,22% perekonomian Kota Seribu Sungai akan bergantung pada konsumsi pemerintah. Baiklah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih pemaparan materinya, Saudari Fazrilah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Natasha. Kepada Saudari Natasha, saya persilakan. Terima kasih pada moderator. Materi selanjutnya adalah upaya untuk meningkatkan perekonomian Kota Banjarmasin. Yang pertama, ada pertumbuhan ekonomi Kota Banjarmasin harus dirinci sampai pada tingkat sektor ekonomi atau industri. Yang kedua, ada penyusunan kebijakan pemerintah kota dan penyusunan program kerja tertentu di tingkat SKPD harus dikaitkan dengan target pertumbuhan lapangan usaha PDRB sesuai dengan tupoksi masing-masing. Yang ketiga, ada masalah inflasi dan daya beli masyarakat disikapi dengan program-program yang dapat mendorong penciptaan lapangan kerja, menjamin kelancaran distribusi barang, terutama pangan, dan menciptakan jaring pengaman sosial atau SPS. Misalnya bantuan sosial untuk masyarakat miskin. Yang keempat, ada pembuatan kebijakan yang dapat mendorong peningkatan produktivitas sektor usaha penggerak perekonomian Kota Banjarmasin, yaitu manufaktur, grosir, dan eceran, serta transportasi. Yang kelima, ada mendorong pertumbuhan produktivitas di sektor jasa, termasuk layanan kesehatan, layanan pendidikan, layanan keuangan, dan layanan bisnis, untuk mengubah Banjarmasin menjadi kota yang bergantung pada layanan dalam jangka menengah hingga panjang. Selanjutnya, kondisi perekonomian Kota Samarinda. Sektor pariwisata juga merupakan potensi ekonomi yang penting di Samarinda. Wilayah ini terkenal dengan wisata alam, seperti Taman Nasional dan Sungai Mahakam yang merupakan sungai terbesar di Kalimantan Timur. Seiring dengan pengembangan industri pariwisata, sektor ini diharapkan dapat memberikan dampak positif pada perekonomian dan peningkatan lapangan kerja. Selain sektor-sektor di atas, Samarinda juga memiliki beragam usaha kecil dan menengah atau UKM seperti industri makanan, kerajinan, dan perdagangan. UKM ini juga memberikan kontribusi signifikan pada perekonomian daerah dan merupakan sumber daya penting dalam menciptakan lapangan kerja lokal. Meskipun perekonomian Samarinda terus berkembang, ada beberapa tantangan yang dihadapi, seperti infrastruktur yang masih perlu ditingkatkan, permasalahan keamanan, dan lingkungan yang mempengaruhi kegiatan ekonomi, dan sebagainya. Namun, dengan upaya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta, diharapkan perekonomian Samarinda dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparan materinya, Saudari Natasha Adelia. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Tengku Safriansyah. Pada Saudara Tengku, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan memaparkan materi tentang daftar perekonomian di Kota Samarinda dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Perekonomian Kota Samarinda pada triwulan 2 tahun 2021 ini tumbuh positif sebesar 4,34% jika dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Sejalan dengan Kota Samarinda, pada triwulan 2 tahun 2021 ini, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur juga tumbuh positif sebesar 5,76%. Nah, kemudian perekonomian Samarinda tahun 2022 tumbuh sebesar 4,48%, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2021 yang tumbuh sebesar 2,55%. Untuk triwulan 4 tahun 2022, terhadap triwulan yang sama tahun sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 6,47%. Selanjutnya, perekonomian di Kota Samarinda pada tahun 2023 disampaikan oleh Bank Indonesia, Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, memproyeksikan perekonomian daerah itu selama triwulan 1 tahun 2023 tumbuh positif meski sedikit melambat dibandingkan dengan triwulan 4 tahun 2022 yang tumbuh 6,47%. Kemudian terdapat upaya yang untuk meningkatkan perekonomian di Kota Samarinda. Yang pertama adalah
program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat atau Probebaya. Yang kedua adalah program pembangunan sistem transportasi massal, modern dan ramah lingkungan atau Subway and Skytrain Monorail. Dan yang ketiga adalah pengembangan badan usaha. Dan yang keempat adalah program penciptaan 10.000 wirausaha baru atau startup. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudara Tengku Safriansyah atas penyampaian materinya. Dengan berakhirnya pemaparan materi dari Saudara Tengku Safriansyah, maka berakhirlah pula sesi diskusi kita pada siang hari ini. Kepada teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Nanti akan kami jawab di sana. Terima kasih teman-teman. Selamat siang.